Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nani. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif dengan tujuan pembelajaran kita mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi sebuah bilangan desimal atau bilangan bulat. Perhatikan bilangan-bilangan berpangkat berikut ini. Ada 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Dan ada 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Ini dapat kita tulis sama dengan 2 yang dikali sebanyak 3 kali dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 3. Bacanya 2 pangkat 3. Kemudian 3 yang dikali sebanyak 5 kali dapat kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Dibaca 3 pangkat 5. Dan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 6 kali dapat kita tulis menjadi 4 pangkat 6. Bacanya 4 pangkat 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan berpangkat P pangkat N dengan N-nya bilangan bulat positif maka didefinisikan sebagai berikut. P pangkat N itu sama dengan P kali P kali P kali P dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi dikali P sebanyak N faktor atau sebanyak pangkatnya. Dengan keterangan bahwa P itu adalah bilangan pokok, ini bilangan pokok, kemudian N-nya adalah bilangan pangkat. Jadi bilangan pokok disebut juga basis atau N bilangan pangkat disebut juga dengan eksponen. Untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat menjadi bilangan desimal, maka kalian cukup mengubahnya dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasilnya. Jadi 2 pangkat 3 itu dapat kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 2 yang dihitung sama dengan 8, atau 3 pangkat 5 itu kita ubah ke perkalian, 3 dikali sebanyak 5 kali yang hasilnya 243. Lalu 4 pangkat 6 itu dihitung 4 dikali sebanyak 6 kali maka sama dengan 4096. Kita coba contoh yang lainnya. Tentukan hasil perpangkatan dari bilangan-bilangan berikut. Misalnya saya punya 3 contoh, 9 pangkat 2 minus 6 pangkat 3 dan negatif 6 pangkat 3 dan negatif 10 pangkat 4. Maka 9 pangkat 2 itu dapat kita tulis dalam sebuah perkalian. 9 kali 9 yang dihitung hasilnya sama dengan 81. Lalu kemudian yang B negatif 6 pangkat 3 sama dengan negatif 6 dikali sebanyak 3 kali. Kita hitung negatif 6 kali negatif 6 sama dengan positif 36 dikali lagi dengan negatif 6 karena perkalian 3 kali maka hasilnya adalah negatif 216. Yang C negatif 10 kali 4 kita hitung negatif 10-nya dikali sebanyak 4 kali atau kita hitung satu-satu. Ini negatif 10 kali negatif 10 sama dengan 100. Yang berikut juga negatif 10 kali negatif 10 sama dengan 100. Kita kalikan hasilnya sama dengan 10.000. Jadi kalau bilangan negatif yang pangkatnya bilangan ganjil maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan bilangan negatif yang pangkatnya bilangan genap maka hasilnya berubah menjadi bilangan positif.
Nah, jadi untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi bilangan desimal, tadi kita cukup mengubahnya menjadi bentuk perkalian, kemudian kita hitung hasil kalinya. Tapi bagaimana caranya jika kita ingin menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat? Nah, untuk yang demikian, maka salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Jadi yang kedua ini kita akan membahas bagaimana caranya menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Kita coba dengan contoh, misalnya nyatakanlah 128 ini menjadi bilangan berpangkat positif. Yang pertama, kita akan bagi dengan faktor-faktornya. 128 dibagi 2 hasilnya 64, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan 2 sama dengan 32, dibagi lagi dengan 2 hasilnya 16, kemudian 16 kita bagi 2 hasilnya adalah 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 2 bagi 2 sama dengan 1, sampai akhirnya itu adalah sama dengan 1. Kita hitung di sini. Pembagiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dapat kita tulis 128 itu didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali perkalian, sehingga dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 7. Kita coba contoh lagi. Misalnya, nyatakan bilangan 729 menjadi bilangan berpangkat positif. Jadi, ini 729-nya kita bagi dengan 3. Kenapa tidak dibagi dengan 2? Karena 729 jika dibagi 2, hasilnya ada bilangan komanya. Jadi, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 234. Kemudian dibagi lagi dengan 3, hasilnya 81. Dibagi lagi dengan 3, hasilnya 27. Bagi dengan 3, hasilnya 9. Kita bagi dan seterusnya sampai hasilnya sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa pembagian dengan 3 ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dapat kita tulis 729 itu sama dengan 3 dikali sebanyak 6 kali atau sama dengan 3 pangkat 6. Kita coba contoh yang lain lagi, misalnya nyatakan bilangan 625 menjadi bilangan berpangkat positif. Maka ini 625-nya kita bagi dengan 5, karena dibagi 2 maupun dibagi 3 ataupun dibagi 4 hasilnya pasti ada koma, sehingga kita bagi dengan 5, maka hasilnya 125. Kemudian hasilnya lagi kita bagi dengan 5 sama dengan 25, kita bagi 5 lagi sama dengan 5, dibagi 5 lagi sama dengan 1. Maka ini terlihat bahwa pembagian 5-nya sebanyak 4 kali. Jadi dapat kita tulis 625 itu sama dengan 5 dikali 5 sebanyak 4 kali, yang disingkat menjadi 5 pangkat 4. Kita coba lagi bilangan 648. Kita bagi 648 dengan 2, hasilnya 324. Dibagi 2 lagi 162, dibagi 2 lagi 81. 81-nya kita tidak bisa bagi dengan 2 karena nanti menghasilkan koma, jadi kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 27. Dibagi 3 hasilnya sama dengan 9, dibagi 3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai sama dengan 1. Terlihat di sini bahwa perkalian 2 ini ada 3 kali dan 3-nya ada 4 kali. Jadi kita tulis 648 itu sama dengan 2 dikali sebanyak 3 kali, lalu kemudian kali dengan 3 dikali sebanyak 4 kali, atau disingkat menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4.
Yang berikutnya kita coba dengan contoh bilangan yang ada nolnya, misalnya 100. Ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Maka 100-nya akan saya bagi dengan 2 sama dengan 50. Kemudian dibagi 2 lagi sama dengan 25. 25-nya tidak dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4 karena menghasilkan bilangan koma. Jadi saya bagi dengan 5 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi di sini terlihat bahwa ada 2-nya 2 kali dan 5-nya 2 kali. Sehingga kita tulis 100 itu didapat dari 2 kali 2 kali 5 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Karena ini pangkatnya sama, pangkat 2, maka dapat kita tulis 2 kali 5 dipangkatkan 2. Atau kita hitung 2 kali 5 sama dengan 10, maka ditulis 10 pangkat 2. Jadi 100 itu dapat kita tulis menjadi 10 kali 10 atau 10 pangkat 2. Yang berikut kita coba ubah bilangan 1000 menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi 1000-nya saya bagi dengan 2 sama dengan 500. Dibagi 2 lagi sama dengan 250. Dibagi 2 125. Dibagi 5 karena 2 tidak bisa, 3 juga dan 4 akan menghasilkan bilangan koma. Jadi kita bagi dengan 5 sama dengan 25. Bagi 5 lagi sama dengan 5 dan bagi 5 lagi sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa ada perkalian 2 sebanyak 3 kali, 5-nya sebanyak 5 kali. Jadi kita tulis 1000 itu didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5. Atau ditulis menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Karena pangkatnya sama, bisa kita tulis menjadi 2 kali 5 dipangkatkan 3. Karena 2 kali 5 10, kita bisa tulis lagi menjadi 10 pangkat 3. Atau 1000 itu didapat dari 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Dari dua contoh perkalian 10 tadi terlihat bahwa 100 itu didapat dari 10 kali 10 atau 10 pangkat 2. Berikutnya yang 1000 itu didapat dari 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3. Maka ini bisa kita lihat karena 100 itu ada 2 nolnya, maka bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 2. 1000-nya mengandung 3 nol, maka ini 10-nya pangkat 3. Yang berikutnya juga apabila perkaliannya bilangannya adalah 10.000, maka ini kita lihat nolnya ada 4. 10-nya pangkat 4. 100.000 nolnya ada 5, maka 10 pangkat 5. Dan kalau kita tulis hanya 10, nolnya cuma 1, berarti 10 pangkat 1. Kalau 500, kita hitung di sini 500 itu mengandung nolnya ada 5. Tapi bilangan depannya adalah ratusannya adalah 5, maka perkaliannya kita tulis 5 kali 10-nya sebanyak 5 kali. Sehingga disingkat menjadi 5 kali 10 pangkat 5. Kalau 1 juta, 1 jutanya ada 6 nolnya, maka kita tulis 10 pangkat 6. Kalau 8 juta berarti tetap ini nolnya ada 6, karena bilangan jutanya adalah 8, maka 8 kali 10 pangkat 6. Kalau 150 juta, ya 150 juta ini nolnya ada 7. Bilangan 150 jutanya ini 15, maka kita tulis menjadi 15 kali 10 pangkat 7. Ya, jadi sekali lagi untuk menyatakan bilangan berpangkat bulat
menjadi bilangan desimal, maka kalian cukup mengubahnya dalam bentuk perkalian, kemudian menentukan hasil kalinya. Sedangkan untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, maka salah satu caranya adalah kalian menentukan dulu faktor-faktornya terlebih dahulu. Oke, demikian penjelasan untuk bilangan berpangkat bulat positif. Semoga dapat kalian pelajari dengan baik. Kemudian silakan menjawab uji kompetensi yang ada 2 nomor ini supaya bisa mengasah kemampuan kalian sampai di mana ketika selesai mempelajari materi tadi. Demikian penjelasan materi tentang bilangan berpangkat bulat positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe,